Bismillah, pada chapter 2B ini kita akan mempelajari 5 kunci menguasai ilmu mawaris. Nah, silahkan ya, bisa dicermati di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Bagian yang pertama dari An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu pembagian waris. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Perhatikan, kalau anak laki-laki 1 ya, itu nanti jika ada anak perempuan, maka anak laki-laki itu 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ya. Atau ya, bagian seorang anak laki-laki itu sebanding dengan 2 orang anak perempuan. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Lanjut. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, artinya tidak ada anak laki-laki, maka bagi mereka 2 anak perempuan tersebut 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Namun jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Ya, setengah harta. Ini angkanya sudah keluar kan? Kalau angkanya sudah keluar, berarti statusnya sebagai zawul furud. Tapi kalau angkanya belum keluar, seperti bagian pertama tadi, seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 anak perempuan, ini kan angkanya belum keluar. Maka anak laki-laki dan anak perempuan ini statusnya sebagai asobah dengan perbandingan 2/1. Kita lihat bagiannya berikut ini. Ini ya, bagian waris untuk anak. Ya. Kita lihat, jika ada seseorang yang meninggal, ya, dia meninggalkan pasangan hidupnya, suami atau istri, ya, dengan memiliki keturunan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan contohnya. Maka bagian anak lelaki itu 2 bagian dan bagian anak perempuan 1 bagian. Karena bagian seorang anak laki-laki sebanding dengan 2 anak perempuan. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan ini nanti keduanya menjadi asobah, penerima sisa, karena angkanya belum ditetapkan. Ya, 2/1. Baik. Sekarang kita lihat, jika ada seseorang yang meninggal di mana tidak ada anak laki-laki dan meninggalkan seorang anak perempuan, entah anak laki-lakinya ini meninggal dunia atau memang tidak punya. Jika satu anak perempuan, maka dia akan mendapatkan bagian berapa? Coba lihat. Kalau ini anak laki-lakinya tidak ada, anak perempuannya lebih dari 1, 2, ya. Maka yang 1 anak perempuan dia dapat setengah harta dari ya bapaknya yang meninggal, ya. Kita sebut mayat tersebut ya statusnya sebagai suami atau istri. Maka dapat bagian setengah. Kalau 2 orang atau lebih bersekutu dalam 2/3 harta. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita lanjut. Untuk jatah ibu dan bapak. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Namun jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutang-hutangnya, ya. Dan seterusnya, ya. Kamu tidak mengetahui siapa yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini semua adalah ketentuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita lihat bagiannya sekarang. Jika ada yang meninggal, lalu meninggalkan pasangan hidupnya, kita belum bahas karena ini di bagian yang ke An-Nisa ayat 12. Nah, jika dia mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, dan meninggalkan seorang ibu dan seorang bapak, maka jatah ibu dapat 1/6
dan jatah bapak dapat 1/6. Angkanya sudah muncul, ya. Namun jika yang meninggal itu tidak ada anak, maka ibunya dapat berapa? Ibunya dapat 1/3 bagian. Lantas bapaknya tadi karena tidak ditetapkan di Al-Quran, maka status bapak menggantikan status anak laki-laki yang tidak ada tadi, yaitu sebagai asobah. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan sekarang bagian untuk suami dan istri. Yang pertama, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sudah dibayar hutangnya. Syaratnya wasiat ditunaikan dulu, hutang sudah dibayarkan dulu. Nah, berikut adalah bagian untuk suami jika istrinya meninggal. Nah, sekarang jika istrinya meninggalkan seorang suami, jika tidak ada anak, bagian suami adalah setengah bagian harta milik istri. Kemudian, jika yang meninggal itu punya anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, maka jatah suami adalah 1/4 harta miliknya istri. Istrinya yang meninggal tersebut. Sekarang kita bicarakan bagian untuk istri. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sudah dibayar hutang-hutangmu. Sekarang kita bahas bagian untuk istri. Berapa bagian untuk istri jika suaminya meninggal, itu istri, ya. Jika tidak ada anak, maka bagian istri dia memperoleh bagian waris dari suaminya yang meninggal 1/4 harta. Berapa bagiannya jika mempunyai anak, baik seorang anak laki-laki atau anak perempuan, ya. Maka bagian istri adalah 1/8 bagian. Nah, sekarang kita lihat bagian waris saudara, ya. Jika ada seseorang meninggalkan pasangan hidup, lalu ibunya juga masih hidup, tapi tidak punya anak, maka saudara memperoleh berapa bagian? 1/6 jika seorang saja, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Namun, jika jumlah saudara tersebut lebih dari satu, dengan syarat tidak ada ayah, tidak ada anak, ya, maka saudara ini bersekutu dalam 1/3 harta. Ya, sesudah dipenuhi wasiat, dibayar utang-utangnya dan seterusnya. Allah Maha tahu ya, ini semua pembagian yang Allah tetapkan pada kita semua. Dan hitungan matematis ini sudah sangat adil sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Karena Allah lah yang memiliki harta, Allah lah yang menitipkan kepada kita semua, termasuk nanti pada saatnya kita akan mati. Dan saudara-saudara kita, anak kita, orang tua kita, mereka lah yang akan mewarisi harta tersebut. Ya, pembagiannya bagaimana? Sudah Allah atur sedemikian rupa dengan seadil-adilnya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah kunci yang wajib kalian pahami, wajib kalian pegang terus, ya, tentang tata cara memahami ilmu mawaris. Nah, ini kuncinya ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Jika ada
suami istri, bapak ibu, anak laki-laki, anak perempuan, ya. Nah, ini namanya keluarga inti. Jika ini semua ada, maka berapa bagian masing-masing? Kita lihat, garis kuning ini adalah pemisah. Yang di atas garis itu disebut zawul furud, dan yang di bawah disebut asobah. Kita lihat sekarang bagian untuk ibu. Jika yang meninggal itu, ya dalam hal ini ya, suami ya, jika yang meninggal itu punya anak, centang itu artinya punya, maka bagian ibu 1/6. Bagaimana jika tidak ada anak? Bagian ibu 1/3. Sekarang coba lihat, bagian bapak jika punya anak dari yang meninggal tersebut, bagiannya 1/6. Kalau tidak ada anak, menjadi asobah. Berapa bagian istri? Jika yang meninggal itu suaminya dan punya anak, maka baginya 1/8. Jika tidak ada anak, baginya 1/4. Berapa bagian untuk suami jika istrinya meninggal duluan dan punya anak? Bagiannya adalah 1/4. Kalau tidak ada anak, bagiannya adalah 1/2. Sekarang kita hitung bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Jika lengkap ada anak laki-laki, maka anak laki-laki statusnya sebagai ABN. Apa itu tadi ABN? Asobah bi nafsi. Kemudian anak perempuan statusnya sebagai ABG, asobah bi ghoir. Bersama-sama dia menjadi asobah oleh tertarik oleh anak laki-laki. Maka jatah bagiannya, kalau anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Bagaimana jika tidak ada anak laki-laki? Maka keluar angkanya untuk anak perempuan. Jika dia seorang diri, bagiannya adalah 1/2. Jika dia lebih dari 1, maka bagiannya adalah 2/3. Nah, demikian ya. Terima kasih, kita sampai di sini pada bagian yang pertama dari bab ini. Kita lanjut di video yang kedua pada bagian yang B.